Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pagi ini kita kembali ketemu untuk melanjutkan materi yang kemarin, khususnya tentang IPA. Anak-anakku yang ada di kelas 5, pagi ini Pak Prab sampaikan selamat sejahtera, selamat sehat-sehat selalu, dan semoga untuk pagi ini tidak ada yang absen dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, mari kita siapkan batin kita, hati kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga anak-anakku berhasil dan sesuai apa yang diharapkan. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan membahas tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Kita ingat bahwa sistem peredaran manusia adalah tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Dari ketiganya itu selalu berjalan dengan teratur, dan apabila salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah dalam tubuh akan jadi tidak lancar. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Satu adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Akibat dari penyumbatan, maka aliran darah yang menuju ke jantung menjadi tidak lancar. Nah, gejala yang timbul dari jantung koroner antara sesak napas, nyeri dada, dan cepat lelah. Jadi itu tanda-tandanya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi dan hipotensi. Di sana hipertensi merupakan kondisi saat tekanan darah dalam tubuh meningkat. Hipertensi sering dikenal dengan sebutan tekanan darah tinggi, yaitu tekanannya lebih dari 120/80. Jadi tekanan darah, karena tekanan darah manusia normal itu ada 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan saat berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat berelaksasi. Faktor penyebab hipertensi yaitu usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, juga stres bisa menyebabkan ini. Maka tolong dijaga jangan sampai anak-anak menjadi stres ya. Kemudian hipotensi atau tekanan darah rendah, di mana saat tekanan darah dalam tubuh itu menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Faktor penyebab tekanan hipotensi antara lain adalah faktor usia, terus cuaca, juga ada obat-obatan ya, karena sering minum obat yang tidak sesuai maka bisa menyebabkan ini. Kemudian gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah disebabkan oleh faktor keturunan dan non keturunan. Contoh gangguan kesehatan darah karena faktor non keturunan, misalnya anemia. Nah, anemia disebabkan kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Akhirnya penyebab pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi ya. Terus gejala anemia: cepat lelah, lemes, terus sakit kepala dan pucat, wajah pucat. Pencegahannya dengan makan makanan yang mengandung zat besi, misalnya bayam, telur, ikan, kacang-kacangan ya. Kemudian yang kedua adalah leukemia.
Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Nah, yang ketiga adalah varises. Varises penyakit yang mengganggu pada organ pembuluh darah. Pada pembuluh darah. Tanda-tandanya adanya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Terus adanya juga gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih. Ini gejalanya. Nah, penyebabnya varises itu bisa karena faktor keturunan, ya. Terlalu lama berdiri, duduk bersila terus-terusan, ya. Penyakit varises sering terjadi pada area tungkai, ya. Di daerah tungkai, utamanya pada betis. Varises muncul juga selain itu pada panggul, anus, rahim, ataupun kerongkongan, ya. Nah, kemudian demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Penyakit ini disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penderita demam berdarah akan mengalami perdarahan dan harus dibawa ke dokter. Kemudian contoh gangguan kesehatan karena faktor keturunan. Misalnya hemofilia. Nah, hemofilia ini penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein. Sehingga di sana adalah darah sulit untuk membeku, karena protein sifatnya untuk ini membantu pembekuan. Jadi jika ada luka, pembekuan darahnya sulit, lama sekali untuk membeku. Nah, berikutnya adalah penyakit thalassemia, ya. Thalassemia ini adalah kelainan darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin, ya. Jadi sulit untuk memproduksi hemoglobin sehingga kurang hemoglobinnya. Hemoglobin apa fungsinya? Fungsinya untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh bagian tubuh. Gejala thalassemia ini antara lain adalah mudah lelah, lemah, hingga sesak napas. Jadi itu anak-anakku semuanya, ya. Materi yang pagi ini yang bisa disajikan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan untuk lebihnya mempelajari lagi pada buku materi buku paketnya, ya, dipelajari. Itu anak-anakku semuanya Pak Prap sampaikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.